Oh, tangga ada di sini. Waduh, nggak perlu nyari-nyari lagi. Kalau ada tangga kan enak. Itu bisa naik, bisa turun. Kalau nggak ada tangga, waduh, bisa naik, nggak bisa turun. Aduh, gimana kita turun, men? Lu bukan jagain tangga lu ya? Kita sudah tidak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Keberadaan pengeras suara masjid itu sangat vital dibutuhkan oleh umat. Mas habis terbang loh. Waduh. Wah, sampean keren loh, Mas. Aku tahu Mbak habis nangis kan? Pasti gara-gara orang kota itu. Nis, Syah, emang ya aku salah ya kalau misalnya aku berprasangka baik sama orang. Tapi orang itu selalu aja bikin pikiran husnuzon di kepala aku ini berubah jadi seuzon. Kenapa sampean masih di luar? Masuk, Jur. Apa urusannya sama lu? Ngelarang gua keluar kamar. Ini masih jam 9. Sekarang kita berdua, mereka bertiga. Cuek aja. Pak Kiai memerintahkan untuk semua santri tidur lebih awal. Karena nanti lah tengah malam harus kumpul di masjid sampai subuh. Ngerti sampean? Nggak ada masalah buat gue. Gue bisa begadang kok. Mendingan orang kampung kayak lu semua tidur aja duluan. Apa perlu gue bangunin? Sudahlah, sampean tidak perlu banyak bicara. Oke, saya sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam memerintahkan kalian berdua untuk masuk tidur detik ini juga. Kalau enggak, kalian mau dihukum. Udah nanti aja, kita tunjukin sama mereka. Seperti maling tuh. Subuh-subuh. Dengar ya, nama gue Yusuf. Gue jagoan pulang subuh. Lu pengen datang gue begadang? Najib Maghrib. Rohim Isa. Fuad Asar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai peci gue. Peci pakai. Goblok ganti peci. Sini. Sakit. Enak. Sakit, Mas. Meneh. Alhamdulillah sudah hadir semua Pak Kiai. Jadi sudah bisa dimulai. Belum bisa. Kita mesti nunggu Wahyu dan teman-temannya. Kalau menurut saya, mereka pasti tidak hadir Pak Kiai. Mereka itu tidak biasa mengikuti pengajian seperti ini. Hatinya itu masih sesat. Astagfirullahaladzim. Kamu kok menganggap begitu? Hah? Ingat, Jib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara, di mana kalau kalian menetapinya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Justru kalau kamu menganggap itu, kamu tidak akan meninggalkan Wahyu dan teman-temannya. Tunggu sampai dia datang.
tidak habis pikir. Selalu dibela begundal itu. Don, sorry ya, tadi gue hilaf. Santai aja, men. Gue udah maafin. Thank you, bro. Assalamualaikum. Mas, bangun mas. Sekaranglah saatnya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya mas. Kita mengaji, mumpung masih hidup di dunia mas. Mas. Sepertinya aku ini cocok juga ya. Berbakat jadi kiai, jadi ustad. Mas, tak tunggu di masjid yo. Assalamualaikum. Ganggu aja. Bro, udah jam 2 nih. Ke masjid yuk. Hah? Ngapain? Gue paling demen nih. Kalau di pesantren ini ada acara kayak beginian. Kita bisa senang-senang sampai pagi. Serius lu? Yoi. Ikutin aja yuk. Dok, tunggu dok. Ya udah. Good. Apaan sih ah? Mas dia memang saat buntol. Kita sudah menunggu terlalu lama, Pak Kiai. Saya yakin mereka itu belum bangun. Nanti siang kita ada permainan. Menghukum begundal-begundal itu bersama-sama. Ya toh? Iya, Mas. Iya. Aldo. Arina. Males ngomongin dia. Udah penuh, bro. Hah? Ya udah, tapi kita di luar aja. Acaranya juga belum dimulai. Udah, lo diem aja, men. Mending sekarang kita latihan, men. Nih, gue ada contekan. Lagu yang bakalan kita tampilkan nanti. Itu yang mana? Nih, lagu Jazz Gas, men. Oh. Syukur alhamdulillah. Sepertinya mereka sudah datang. Ayo kita mulai. Assalamualaikum. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Mata terus pancarkan sinarnya. Bye. Oh, udah pernah kumpul ya? Acara pertama apa nih? Jajan! Kalian tidak punya pikiran. Oh, jadi pakai pengennya lagu yang slow-slow ya, bukan yang teriak-teriak. Mainin. Oke. Oh, dia mau konser di sini kali ya? Lu kalau mau main gitar, ngomong. Jangan main ngerebut aja. Gitar ini disita. Bagus, Mas. Oh iya. Ngedian. Ini gimana nih? Ini apa-apaan nih kayak gini nih? Ini terus gimana nih? Ya udah ngamen. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yang mana sih? Kok udah selesai sih? Selesai, Thomas. Aku ora ketok piye ta ya? Gini. Sadaqallah. Mana sih, Hin? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan mengabulkan permohonan kita agar seluruh umat Islam yang ada di Mesir, termasuk anak dan istri saya, dijaga keselamatannya dan dijauhi dari mara bahaya. Amin. Karena sekarang sudah masuk subuh, Wahyu, sesuai perjanjian kemarin, kamu mesti azan, gitu? Iya, gue denger Gara-gara gue maling speaker, gue suruh azan kan sekarang.
Kamu sudah bisa kan? Udah, kemarin kan lu udah kasih buku-bukunya. Hasan doang mah. Bonjo, paling ajannya beda dari yang lain. Are you ready? Everybody? Semua sudah siap untuk sholat subuh berjamaah kumpul bareng? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Kiai. Men, bisa nggak tuh Ayu? Tahu deh, bisa kali. Gak yakin gua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, apa tuh, Nduk? Pagi-pagi kok wajahmu ditekuk kayak gitu? Hah? Pak, Ibu sama Mas Ahmad jadi pulang dah. Kabar terakhir yang Bapak dengar, para warga negara Indonesia yang ada di Mesir dievakuasi dalam beberapa gelombang. Tapi Bapak nggak tahu gelombang berapa ibumu. Kalau masmu, dia lebih memilih tinggal di sana. Dia katanya ingin membantu saudara-saudara kita sesama muslim yang perlu bantuan. Kenapa kamu kangen sama ibu ya? Kata siapa? Nada ini cuma khawatir nggak bisa ngeliat Ibu lagi. Tuh, toh. Ya, semoga doa kita diijabah, Nduk. Ya. Oh iya Pak, itu Wahyu sama teman-temannya gimana? Apa hukumannya karena mereka udah menghina pengajian? Kamu ini sudah mulai ikut-ikutan sama Najib ya? Hah? Memikirkan masalah hukuman. Mbok yang kita pikirkan itu bagaimana caranya membawa dia ke jalan Allah. Pak, tapi dia itu kan udah seminggu tinggal di pesantren ini. Tapi tuh nggak ada perkembangan. Yang ada malah masalah makin banyak. Bapak nggak capek yo? Nada tuh kasihan sama Bapak. Nduk, ingat apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Al-Islam. Lalu terjadi berbeda-beda agama itu karena orang tua yang menjadikannya. Nah, kalau kita punya niat baik, kita harus optimis. Lillahi ta'ala. Iya Pak, Nada percaya sama Bapak. Ya wes kalau gitu Nada lanjutin tugas dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kejadian tadi malam betul-betul sudah kelewatan. Dan sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
kita harus kasih pelajaran. Kira-kira hukumannya apa, Mas? Sudah tidak ada hukuman, sudah tidak ada pelajaran. Jalan satu-satunya, Wahyu bersama teman-temannya itu harus kita usir dari pesantren Darussalam. Caranya piye, Mas? Rasanya gerombolan, akeh loh, Mas. Goblok ya. Kita kalau mau tahu caranya, biarpun dia gerombolan, kita harus bisa memisahkan Wahyu dari teman-temannya. Baru kita usir. Wis. Aku ada ide seperti biasa. Cemerlang. Apa, Mas? Apa? Sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam, J. aku mempunyai ide bagaimana kalau kita mengusir Wahyu dengan cara kita pisahkan dulu Wahyu dengan konco-konconya. Kuwi mau ideku, aku ngomongnya ya ngono kuwi. Kowe membantah. Sapa? Kowe. Ora, Mas. Ya. Heeh. Piye, Mas, caranya? Kita pikirkan bareng-bareng. Mikir lagi mikir loh. Ora meletak sirahmu mikir aja cepet. Pedot iki otak. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas Najib. Pasti dia nada dari ruangan Bapak ya. Iya, Mas Najib. Mas Najib mau ketemu sama Bapak? Oh, iya. Saya ada urusan sedikit sama Bapak. Bapaknya sedang apa ya? Bapak? Maksud aku Pak Kiai Abdullah. Dan ada tumben Dek Nada melihat aku seperti itu. Walah, Dek. Maaf, Dek. Aku tidak bisa melihat Dek Nada terus-menerus lebih dari 4 detik. Tak boleh. Jadi aku nunduk ya. Dek, jangan sedih, Dek Nada. Bukannya aku tidak mau ngeliat Dek Nada, tapi kakiku sudah gemeteran, Dek. Jantungku mau copot. Astagfirullahaladzim. Bukan salah Mas Najib. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Mas Jo, bantu aku iki berat. Mas Jo, bantuin. Aduh, piye toh? Mas Jo, Mas Jo. Wah, ada wong edan. Wah, tolong.
Kanjeng Rasulullah bersabda bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu artinya kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja. Contohnya kita bisa belajar dengan tali ini. Coba kau uraikan. Setiap masalah apapun, tapi dengan seizin Gusti Allah Azza wa Jalla, semua pasti ada jalan keluarnya. Nuwun sewu Pak Kiai. Mengenai wahyu sak koncone. Oh, kalau yang tadi malam Bapak pikir itu karena kurang jelasnya komunikasi. Juga instruksi kamu itu nggak jelas pada mereka. Tapi Pak Kiai, masa begitu saja mereka tidak tahu? Apa karena mereka selalu bergerombol? Mereka tidak pernah bergaul dengan santri-santri yang lain. Sementara pesantren Darussalam ini mencetak ustadz-ustadz yang sangat bagus untuk bersosialisasi, melakukan hablum minanas, menjadi pintar, bukan untuk membentuk sebuah geng. Jadi apa usul kamu? Gini Pak Kiai, ini tanggung jawab saya sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam. Saya mempunyai usul bagaimana Wahyu dan konco-koncone itu dipisahkan. Maksud kamu kita beri kamar masing-masing mereka? Oh enggak Pak Kiai, enggak seperti itu. Lawang kamar untuk santri-santri yang lain saja kurang. Gini, konco-koncone Wahyu itu datang ke sini kan bukan karena niat baik, bukan karena niat sendiri, tapi mengikuti Wahyu. Jadi menurut saya mereka itu ya mungkin tidak bisa tinggal di pesantren sini. Kamu ini apa-apaan sih, Cip? Cip, kamu kan tahu pesantren ini terbuka untuk siapa saja yang akan menuntut ilmu. Iya toh? Cip, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar, Dik? Apa yang dikatakan Mas Najib itu benar, Pak. Dengan adanya teman-teman Wahyu di sini, itu membuat Wahyu jadi tidak mandiri. Sifat ngebosnya itu akan semakin kuat. Dia jadi tidak bisa konsentrasi belajar, Pak, di pesantren ini. Belum lagi kalau misalnya bapaknya tahu, bapaknya pasti akan marah besar. Karena beliau kan tidak pernah suka Wahyu bergaul dengan teman-temannya itu. Aku baru tahu sekarang bagaimana caranya memisahkan Wahyu dengan gerombolannya. Assalamualaikum. Diam aja. Jawab, Loh. Kenapa iki dirubungi? atau tak lapor ke polisi kamu? Cuma Mbak tanya sama dia. Dia kan gila. Salah siapa dia gila? Bukan salahku toh? Kenapa toh? Pul. Masya Allah. Saipul. Piye kabar Pul? Kasihan kamu Pul. Masya Allah. Orang
orang gila yang masuk ke dalam mobil. Kita tangkep bareng-bareng. Mas Bejo, dia ini orang gila, bahaya. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Hah? Gak ada gunanya orang ini. Dari mana kamu tahu dia gila? Oh, Mas, dilihat dari sini juga sudah beda sama kita. Kita sehat, waras, beda sama orang ini. Ya Allah. Dia itu ndak gila. Dia cuma sakit. Ya, dia itu dulu anak pesantren sini. Namanya Saiful. Dia anak baik, pinter mengaji, rajin sholat. Dulu ada namanya itu Kiai Besar. Dia salah satu murid kesayangannya. Begitu. Ya toh? Dia ndak gila, cuma sakit. Apa bedanya sama gila? Tuh, astagfirullahaladzim. Yang namanya orang gila, kalau di dalam Islam, ini kata Pak Kiai yo, orang yang kikir, sombong, tidak mau bersedekah, merasa dirinya sempurna, itu orang gila. Kalau ini tidak gila, cuma sakit. Jadi tenang-tenang aja. Buka. Tuh, dibuka dulu, Pul. Ini manusia, bukan binatang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo, Pul. Bangun. Tidak apa-apa, toh? Dia tahu? Ya? Ya. Ayo. Jangan-jangan Mas Bejo tuh yang gila juga. Dek Nada. Kenapa, Mas? Matur nuwun, Dek. Sudah mendukung Mas di depan Bapak, di depan Pak Kiai. Mas, Dek. aku itu emang udah pengen ngomong sama Bapak dari kemarin-kemarin. Jadi bukan karena Mas Najib. Oh, gitu ya, Dek. Tapi kenapa informasi yang tadi Denada sampaikan aku nggak pernah dikasih tahu ya oleh Pak Kiai? Urusan Bapak itu sama urusan bapaknya Wahyu, ya urusan mereka. Jadi kalaupun ada yang dikasih tahu juga cuma pihak keluarga. Itu pun kalau ditanya, Mas. Gini-gini juga aku keluarga besar Pak Kiai Abdullah, Dek. Namanya juga calon. Mas ini kan ngurus santri, ngurus pesantren ini. Ya udah ngurusin pesantren aja. Wes ya, Mas, aku mau nyamperin para santri yang lain. Mau ke ruang batik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najib, Apa? kenapa nggak Mas Najib langsung mengutarakan perasaan hatinya pada Mbak Nada langsung? Kowe nguping, Ab. Aku ndak ada perasaan apa-apa sama Dek Nada. Aku memperhatikan dia, menyayangi dia sebagai anaknya Pak Kiai Abdullah. Itu toh, ndak ada apa-apa. Pokoknya gue harus pergi dari sini. Pergi. Bebas. Udah beres, Dok. Rencananya mau pengen pulang kapan? Secepatnya. Lagian juga udah jelas kok siapa yang tinggal di dan siapa yang pulang ke Jakarta. Buat tes ya? Buruan. Udah belum? Yes. Wah, juga akhirnya. Cakep. Hati-hati ya, Sob. Lancar di perjalanan. Sama-sama, yo, thank you. Oh ya, salam buat anaknya Pak Kiai itu siapa namanya? Ada. Oh iya, Nada. Nada, gue balik Jakarta. Oke. Mas duluan ya. Yoi. Sukses yuk. Yo. Nada. Ayo cuy.
Assalamualaikum. Saya Najib, sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam. Bisa berbicara dengan Bapak Ibrahim? Once. Nun sewu, saya tunggu. Gua minta sekali lagi sama lu, yuk. Balikin kuncinya. Sekali gue bilang enggak, tetap enggak. Emang ini mobil siapa sih? Hah? Kan bukan mobil lu. Lagian juga lu kan gak kemana-mana sih. Hah? Bangun tidur, kamar mandi, makan. Bangun tidur, kamar mandi, makan. Mana kuncinya? Gue emang gak bakal pakai tuh mobil kemana-mana. Gue cuma mau ingetin sama lo. Lo kan datang ke pesantren ini sama anak-anak. Jadi gak mungkin gue kasih izin lo pulang ke Jakarta sendiri. Lu denger yuk ya. Gue gak pernah bilang sama anak-anak untuk ikut gue ke Jakarta. Hah? Apa pernah gue bilang? Hah? Hah? Oke. Bro, siapa yang mau ikut Aldo pulang ke Jakarta? Silakan. Gue gak bakal nahan. Re. Yuk, gua kan udah janji sama lu. Gua bakal nemenin lu sampai semua masalah lu selesai. Dengar. Lo? Kalau gue sih nggak ada ruginya gue tinggal di sini. Lagian kita perlu suasana baru, Sob. Gue sumpek di Jakarta. Di sini bagus buat inspirasi. Dan gue juga sama, men. Sama siapa lo? Ngomong yang jelas. Sorry ya. Untuk kali ini gue ikut Aldo. Makin lama di sini gue jadi bego, men. Fine. Dua-dua. Dua tinggal di sini, dua balik ke Jakarta. Kuncinya mana? Kuncinya mana ya? Assalamualaikum. Mas Wahyu, Rene. Apaan? Rene. Ada bisnis. Ayo. Mas mental, duluan yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk deh. Anjir, Pak. Rif, kamu masih ingat muka-muka teman Wahyu waktu kamu mengeluarkan Wahyu dari penjara? Alhamdulillah, Pak. Saya masih ingat. Saya dengar semua teman Wahyu udah ada di pesantren bersama Wahyu ya? Alhamdulillah ya, Pak. Mereka semua sudah insaf. Tapi saya dengar nggak seperti itu, Rif. Pertama-tama dia mengeluarkan Wahyu dari sana. Tapi sekarang justru mengacaukan di pesantren itu. Alhamdulillah. Wahyu masih tetap tinggal di sana, Pak. Kok kamu alhamdulillah terus sih? Begini, Pak. Saya selalu mengambil hikmah dari kejadian apapun. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Rif, sekarang saya tugaskan kamu pergi ke pesantren dan mengeluarkan semua teman Wahyu dari sana. Baik, Pak. Saya akan segera berangkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk apa, Rif? Alhamdulillah, Pak. Saya dapat uang lembur. Silakan. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Di situ, Mas. Emang harus gue? Kenapa enggak yang lain? Mas, saya itu udah minta tolong sama yang lain, tapi tidak ada yang mau. Bukannya di sini sering latihan bela diri? Ya, memang iya, Mas. Tapi pada prinsipnya, kita itu tidak boleh menganiaya orang yang sedang sakit. Ya, toh? Hah, Najibnya gimana?
Dia kan paling suka nyiksa orang lain. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, saya itu kan minta tolong sama Mas, jadi nggak usah bawa yang lain, ya ta? Jebakan apa lagi sih si Najib? Mas, mana apa? Ayo monggo. Ayo. Coba, gue lihat. Mereka itu sama gedengnya. Jelas. Pas. Astagfirullahaladzim. Kok nggak ada yang bilang sama aku kalau dia ada dalam bahaya? Makanya Mas, kalau ada yang minta tolong boleh dibantu saja. Jo gengsi, tentang yang dilawan mau ngedan ya Mas. Kowe yang mau ingetin aku, Him. Hah? Coba lihat, sekarang Nada sudah sama Bu Gundal itu. Wajib hukumnya sama Muslim saling mengingatkan dalam hal kebajikan. Kowe kok ndak pintar-pintar, Him. Lali aku ya Mas. Lola lali. Tok sama Mas, Najib. Sekarang aja Najib selamatkan Mbak Nada. Maksud kowe? Ayo diselamatkan dari Bu Gundal itu. Ya Mas, selamat kita Mas. Ya, tok. Ayo. Nanti, ayo. Saiful, udah tenang ya. Tenang. Pul, tenang ya Pul ya. Pul, tenang ya Pul ya. Ya, tenang ya Pul ya. Yai. Pul. Saipul kan anak baik, ya. Ya Pul ya. Tenang ya. Saipul pintar. Pintar toh? Ya. Nah, ayo. Loh. Buat apa gitar ini, Jib? Saya juga bingung, Pak Kiai. Makanya dari itu saya minta petunjuk. Sebaiknya gitar ini dikemanakan. Ya udah, kembalikan saja sama pemiliknya. Jangan, Pak Kiai. Nanti mereka menganggap peraturan yang sudah kita buat kita langgar sendiri. Baik, kalau kamu mau menyimpan gitar ini dengan maksud menyadarkan Wahyu karena kesalahannya tadi malam. Tapi kalau pemiliknya minta, segera berikan. Jangan sampai timbul fitnah. Kadang-kadang perbedaan antara menyita dan merampas itu tipis sekali, Najib. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, Pak Kiai, kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Cuk. Permisi, Mas Najib. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Ono apa tuh, Jo? Anu Pak Kiai. Pak Kiai itu masih inget gak sama Saiful? Saiful? Ingat. Aduh, kasihan dia. Dia itu udah sakit ingatan sejak Kiai besar meninggal. Memangnya ada apa, Jo? Jadi gini Pak Kiai. Tadi Saiful itu sempat datang ke pesantren. Tapi sekarang udah pergi lagi. Waduh, bagaimana keadaannya? Bapak pengen sekali ketemu dia. Pengen ngajak dia bersama-sama kita lagi. Pak Kiai, keadaannya itu masih sama. Tapi ada yang aneh Pak Kiai. Aneh apa maksud kamu? Jadi Pak Kiai,
Tadi itu begitu Saipul melihat Mbak Nada, langsung dikejar-kejar Pak Kiai. Oh, kalau itu mungkin dia ingat masa kecilnya sama Nada. Dia itu baik, dia itu kesayangan Kiai besar. Itu dia Pak Kiai. Saya begitu melihat kejadian itu, saya panik Pak Kiai. Saya memanggil Mas Wahyu. Ternyata begitu dia melihat Mas Wahyu, ada yang aneh lagi Pak Kiai. Loh, kok aneh lagi apanya? Jadi begitu Saipul melihat Mas Wahyu, dia bilang, Pak Kiai yo, begitu. Subhanallah. Maksudnya apa Pak Kiai? Maha besar Allah yang telah menunjukkan kekuasaannya dari hal-hal yang tidak bisa ditalar oleh akal manusia. Saipul telah melihat iman yang tersembunyi di dalam diri Wahyu, yang kita juga tidak bisa melihatnya. Memang perawakan Wahyu sangat mirip dengan almarhum Kiai besar waktu muda. Mbak, tadi itu Mbak ndak apa-apa kan? Alhamdulillah, Nis. Allah ngelindungin aku sampai Wahyu datang. Wahyu datang? Terus Wahyu gitu yang tolong Mbak? Enggak juga. Cuman tadi kebetulan orang stres itu diem, terus manggil Wahyu itu Kiai. Coba kamu bayangin, orang nyebelin kayak dia dipanggil Kiai. Aduh, ada-ada aja ya Mbak kelakuan orang gila. Itu tuh sakit jiwa. Tapi sendanya aku terhibur, Nis. Kamu itu harus lihat mukanya tadi waktu dipanggil Kiai. Kayak anak kecil baru habis ambil wudhu. Bercahaya dong, Mbak. Nis, kamu bawa permen? Iya, Mbak. Ini tadi titipan dari Ibu. Mbak mau? Ibumu memang pembuat permen yang hebat ya, Nis. Kirain aku baju. Taunya cuma permen aja, Mbak. Dengan mencium permen ini, kamu bisa mencium wangi cinta seorang ibu, Nis. Aku sih sudah biasa, Mbak. Bosan. Aku ndak main-main, Nis. Ibumu pasti duduk seharian, bekerja keras membuat permen ini. Dia juga pasti membeli bahan-bahan yang terbaik dan membuatnya dengan hati-hati. Sehingga jadilah permen yang manis. Kamu memiliki anugerah, Nis. Anugerah terbesar adalah memiliki seorang ibu. Mas, bu disimpan ya gitarnya. Digogoh kayak pengamen ya, Mas. Aku juga bingung, Him. Mau taruh di mana gitar iki? Aku ndak mau taruh di kamarku. Ndak rela aku. Ambok kalau gitu dikembalikan aja toh, Mas. Iya, Mas. Enak saja kowe. Nih. Kowe simpan. Aku tuh bukan pemain gitar. Aku pemain bass. Dung 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 dung. Wah, Mas, gitarnya siapa, Mas? Kowe mau? Oh ya jelas oh. Buat saya. Ambil. Mantap. Matur nuwun, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu. Alhamdulillah beres. Mas, C. kok dikasih Arman tuh, Mas? Nopo, Him? Daripada Wahyu yang pegang, dia bermain sama konco-koncone dengan musik yang tidak jelas mengganggu pesantren, banyak mudaratnya. Lebih baik kita kasih kesempatan Arman belajar bermain gitar, mainkan musik,
Irama yang bernafaskan Islam. Bagus toh? Iya mas. Mengapa berjudi itu haram? Loh, Mas Ustadz nggak nyanyi toh? Loh, aku pemain bass kok disuruh nyanyi. Terlalu. Apakah kau itu Fuad? Iya. Oh. Are you ready? Mana? Are you ready? Tiada Tuhan selain Allah. Man, Aduh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai udah nonton dari tadi. Kamu sedang apa toh? Tadi saya habis konser Pak Kiai. Alhamdulillah ditonton ribuan santri di sini. Terima kasih ya, terima kasih. Thanks. Pak Kiai, saya barusan aja dapat gitar Pak Kiai dari Ustadz Najib. Alhamdulillah, mungkin Gusti Allah memberi saya petunjuk melalui Ustadz Najib. Subhanallah. Petunjuk apa toh? Saya akan jadi penyanyi. Penyanyi rock. Astagfirullahaladzim, man. Piye toh? Aku itu udah sering kali ngasih tahu kamu, ya. Kamu itu ndak pantas jadi penyanyi, apalagi jadi rocker. Nggak pantas. Aku aja musisi diem-diem. Halah, mas. Daripada aku jadi pemain sinetron, lebih nggak cocok lagi, ya loh. Arman, kamu boleh-boleh aja mau jadi apa juga. Tapi kenapa kamu memilih jadi penyanyi rock? Nah, Pak Ki, penyanyi rock itu punya suara yang lantang, Pak Ki. Berhubung saya mau jadi muadzin nomor 1 di pesantren ini, saya harus jadi penyanyi rock, Pak Ki. Biar suara azan saya bagus seperti Mas Wahyu. Kalau kamu mau jadi penyanyi rock, mbok ya kamu belajar gitar, belajar nyanyi. Jangan seperti ini, jarang-jarang. Kalau begitu saya mesti belajar sama siapa, Pak Ki? Gusti Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Tanyakan kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Jadi ya sebaiknya kamu belajar dengan penyanyi rock juga. Iya. Kalau begitu saya harus belajar karo Mas Wahyu. Asik. Nama saya akan saya ganti, Pak Ki, menjadi Arman Subuh. Astagfirullahaladzim, man. Ini, kamu ini calon-calon musisi gagal. Itu, ndak tetap pendirian. Kemarin katanya mau ganti nama jadi John Mauladi. Sekarang Arman Subuh. Kan sudah banyak nama-nama kayak begitu. Ya wis, berhubung saya akan menjadi muadzin nomor 1 di pesantren ini, nama saya akan menjadi Azan Subuh. Masuk. Peng, gua nggak mau. Peng, aduh, udah dong. Gua nggak mau. Pokoknya gua pengen kunci mobil itu dapet. Gua pengen pulang, tau gak sih lo? Iya kita juga tahu. Cuma kita harus nunggu Wahyu. Don, kenapa sih lu nggak minta kunci mobil dari Wahyu? Wahyu lagi sibuk ngurusin pesantren. Gue nggak mau ikut campur. Ntar ada apa-apa, gue disalahin lagi. Assalamualaikum. Salam. What's up, bro? Lihat tuh anak bocah. Bocah, ngapain lo kesini? Hah? Wah, Mas. Sorry bro, gua datang ke
kesini cuma buat belajar musik rock. Lu pengen nyanyi rock tapi dandanan lu dangdut. Gigi lu gendut. Maksud tuh? Kasihan lu anak orang. Pak saya ada, Dak. Ayu nggak ada. Tapi kita bisa, men. Ngajarin lo jadi penyanyi rock. Yakin lu, Bro? Bisa ngajarin gua musik rock? Bisa. Tapi ada syaratnya, men. Nih, syarat pertama nih. Seorang penyanyi rock harus berani berdiri di atas panggung. Gampang, Mas Bro. Tis. Bisa. Mau lihat? Yoi. Perepepepepeu. Perepepepepepeu. Perepepepepepeu. Diam dulu. Penyanyi rock kalau panggung segini mah terlalu rendah. Masa tuh? Penyanyi rocker itu harus berani berdiri di atas panggung yang tinggi. Berani nggak? Nah, di sini nih. Udah berdiri sini, udah. Kalau di sini lo keren. Katanya mau jadi penyanyi rocker. Don. Turunin anak itu. Oh iya, men. Tapi dia udah ngambil gitar lo nih, men. Don. Kalau dia ngambil gitar gua, dia nggak bakalan datang ke sini. Dengerin, Bro. Halo. Dan lo semua inget ya, gua nggak pernah berurusan sama anak ini. Jadi lo semua jangan ngeduluin gua untuk berurusan sama orang lain. Ngerti lo semua? Man, ngapain lo kesini? Nah, bro, turunin dong, nggak tinggi lo ini. Mas Wahyu, aku disuruh kesini sama Pak Kiai untuk belajar musik rock sama Mas Wahyu. Sorry, peci. Iya.